Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Anang Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang beriman kepada qadar dan qadar. Pengertian beriman kepada qadar dan qadar secara umum adalah merupakan percaya dan yakin sepenuh hati kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi kejadian yang menimpa makhluknya. Di antara kejadian itu seperti hidup atau mati, kemunculan atau kemusnahan, dan hal baik atau buruk. Semua bukti itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian qada dan qadar secara khusus. Qada secara bahasa bermakna ketetapan, keputusan, dan pelaksanaan. Pengertian secara etimologinya menjelaskan bahwa qadar merupakan suatu ketetapan, keputusan, pelaksanaan atas umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Qadar secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologi menjelaskan bahwa qadar merupakan suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendaknya pada zaman azali. Makna secara luas dari qadar yaitu bahwa qadar merupakan gambaran kepastian mengenai hukum Allah. Dan terdapat dua takdir di dalamnya. Yang pertama adalah takdir mualak. Takdir mualak merupakan takdir yang masih digantungkan pada usaha atau daya ikhtiar makhluk hidup. Contohnya, seseorang ingin mempunyai harta yang berlimpah, cerdas, dan lain sebagainya. Itu artinya orang tersebut harus melalui usaha atau ikhtiar buat mencapai apa yang menjadi impian atau keinginannya. Dan Allah pun telah memfirmannya di dalam Quran surah An-Najm ayat 39-40 yang artinya, dan bahwasanya seseorang ini tidak memperoleh selain apa yang diusahakan, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan yang paling sempurna. Yang kedua adalah takdir mubrom. Takdir mubrom adalah merupakan takdir yang tidak bisa diubah lagi oleh makhluknya, meskipun makhluk itu telah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kematian manusia. Dan Allah telah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat juga memajukannya. Ciri-ciri orang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, senantiasa bersabar. Yang keempat, rajin dalam berusaha dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Yang kelima, mengisi kehidupan dengan hal positif buat mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Yang keenam, selalu bersikap optimis, bukan pesimis. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, jika sesuatu menimpamu, maka janganlah mengatakan seandainya aku melakukannya, niscaya akan demikian dan demikian. Tetapi ucapkanlah, sudah menjadi ketentuan Allah dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Hikmah dan fungsi iman kepada qada dan qadar. Hikmah yang dapat kita ambil adalah menghindarkan diri dari sifat sombong, menenangkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar, mendidik manusia agar senantiasa bersabar dan tawakal. Pengaruh iman kepada qada dan qadar. Mempercayai qada dan qadar itu merupakan hati kita. Kamu harus yakin dengan sepenuh hati kalau segala sesuatu yang terjadi pada diri
baik yang menyenangkan ataupun yang enggak menyenangkan, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim yang beriman, kamu harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang akan timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.